Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Puja puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salam dan salawat kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga pada di hari akhir kita pacak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dulu-duluku tersayang, malam hari ini kembali kita belajar lagi kajian bahasa Arab ya. Dan Masya Allah narasumber kita Ustazah Lili Firuli yang selalu siap nih memberikan ilmunya untuk kita ya. Masya Allah kita kenal beliau ini seangkatan wanaku ya. Angkatan kami dulu 91 91 ya. Dan Masya Allah beliau Banah ini banyak nian ilmu agama yang lah dipelajari. Aku tanya Mahi berapa tahun Ustazah Lili belajar fokus ke agama sambil kuliah 30 tahun. Nah kadang hasilnya, oh ya Allah 30 tahun yang lalu aku di mana gitu kan. Tapi alhamdulillah dek ngapa ngatek kata telat kita untuk belajar dulu-dulurku ya. Karena sisa hidup kita nih kita dek tahu gitu loh. Mahi kita langaning kance di grup ya kan di pengurus kadang Ismansa kita ngina innalillahi wa inna ilaihi rojiun kadang kan telah berpulang ke rahmatullah si Anu si Pulan gitu ya. Nah kadang-kadang galak di hati kita kan juga bertanya kita tuh kan pasti bergilir pasti mau tidak mau pasti balik gale gitu. Nah tapi kita lah siap belum ketika dipanggil itu apakah kita benar-benar sudah istiqomah gitu kan harapan kita tuh kan husnul khotimah ya Masya Allah. Mana caranya kita meraih husnul khotimah. Nah salah satu dengan belajar bahasa Arab ini mudah-mudahan ya kita sama-sama pacak untuk nambah iman kita, pacak nambah pahala kita, sekaligus untuk silaturahmi kita, Masya Allah ya. Dek palam lama kita langsung hadirkan narasumber kita Ustazah Dr. Lili Firuli untuk segera memberikan kajian bahasa Arabnya. Tafadholi Ustazah Lili Firuli. Syukran jazakillah khair Ustazah Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli Sayyidina Muhammad sallim. wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-ayat sadaqallahul azim amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita pacak kumpul lagi dulur-dulurku begitu luar biasa ya nikmat Allah yang tiada terhingga karena kita dapat nikmat sehat dan dapat nikmat diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Ini pertemuan ketiga ya Gi ya. Insya Allah ya. Empat, Tempat. empat Oh, gitu. yang keempat lah salah puluh ngitung. Alhamdulillah ini nambah lagi pesertanya ya, Mas. Ya ada yang baru, jadi kita ulang-ulang dikit lah, kaget ya. Ya. Insya Allah biar tergambar galo apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Jadi memang setiap belajar kita tuh ada murajaah dulu. Belajar dulu pelajaran yang lalu, baru kita nambah lagi kalau lah paham. Tapi kalau belum paham, ya sudah gitu ya. Kita ulangi lagi. Tidak apa-apa. Allah itu jingok kita dari keistiqomahan. Jadi yang memotivasi kita belajar istiqomah. Karena kita masuk surga itu karena memang dapat rahmat Allah sebab kita istiqomah. Ceritanya masih ingat Masih ingat cerita yang wong tinggal di suatu pulau ya, dia dewean tinggal ahli ibadah al-abid dan dia hidup selama 500 tahun dalam ibadah 500 tahun tuh. Pagi, siang, puasa, malam, sholat malam. Itu yang dilakukannya. Sampai dia dapat karomah dari Allah.
Di situ ada mata air yang pacak dia minum kapan baik dan ada makanan buah delima yang pacak dia makan untuk sahur dan berbuka. Dia pun meninggal husnul khotimah, gitu ya. Dia meninggal dalam posisi sujud lagi sholat. Lalu saat dia sudah meninggal, dia dihadapkan ke hadapan Allah. Ini cerita malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan cerita Lili ya, jadi cerita malaikat Jibril langsung ini ya terkait hadis ini ke Rasul dan Rasul cerita ke sahabat. Nah, di cerita itu si Al-Abid tadi dihadapkan ke hadapan Allah, lalu Allah bilang sama Al-Abid ini, "Wahai Al-Abid, engkau masuk surga karena rahmatku." Lalu si Al-Abid ini kaget, loh, kok masuk surga karena rahmatmu ya Allah? Ngapui bae aku ibadah selama 500 tahun capek bae. Gitu ya. Tapi Alhamdulillah Allah ngomong gitu ya ke Al-Abid tadi, kalau memang kau udah galak masuk surga karena rahmatku, laju nak apa? Masuk surga pengennya dengan ibadahku. Kita harus timbang kata Allah. Lalu ditimbanglah gitu ya. Amal ibadah dia ternyata timbangan tuh lah sampai dacing tuh temiring-miring lah bahasa kita temiring-miring gitu ya. Karena betonton pahalanya 500 tahun hidup gitu Masya ya. Allah. Nah, lalu Allah ngomong, "Wahai malaikat, ambil kasih kok matonya bae. Letakkan di dacing tuh, timbangan tuh gitu ya. Pas diletakkan matonya, maka seluruh ibadah dia tadi yang sudah dilakukan tadi jadi kapas gitu. Jadi Astagfirullah. dah harga lagi. Dia sampai kaget gitu ya. Nah, kata Allah, kalau laca ini berarti kau masuk neraka karena amal ibadah kau tuh dikit kalau dihitung. Tidak pacak menyebabkan kau masuk ke surga. Lalu dia nyesal gitu ya. Wahai Allah, jangan masukkan aku ke dalam neraka. Masukkanlah aku ke dalam surga karena rahmatmu. Gitu ya. Nah, dia masuk surga karena rahmat Allah sebab selama 500 tahun dia istiqomah ibadah. Itulah yang menyebabkan dia dapat rahmat Allah. Artinya kalau kita ini ibadah bisa jadi belum diterima atau tidak diterima Allah. Tapi kapan kita istiqomah, Allah cinta. Allah kasih rahmat dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Amin. Artinya juga ya, kalau misalnya kaget kita bertemu dengan kesulitan dalam belajar bahasa Arab, tidak usah mundur, tidak usah putus asa. Allah menilai kita karena istiqomah. Nah, jadi ingat kata kunci, Allah menerima amalan yang istiqomah. Itulah yang menyebabkan jalan menuju surga. Tadilah disampaikan ya oleh Ustazah Mugi. Mudah-mudahan belajar bahasa Arab kita nih jalan menuju ke surga. Masya Amin. Allah ya. Jadi kita nih berkumpul di setiap Rabu malam nih ada videonya kaget di Hamil Akhir. Allah tunjukkan. Nah, kalau di salah satu di antara kita nih kaget ada yang masuk surga, lalu Allah beri kesempatan kasih syafaat ke kawan-kawan yang lain, gitu ya. Ditanyai, dulu waktu di dunia ada tidak pengajian? Ada gitu ya. Namanya apa? Misalnya Batara gitu ya. Mugi yang buat, Ustazah Mugi. Kita cari-carian itu kaget di yaumil akhir. Gitu ya. Kau nak minta siapa? Kawan-kawan mana lagi yang belum masuk ke surga? Nah, kawan-kawan yang teringat itu adalah kawan-kawan yang selalu hadir karena istiqomah. Jadi ingat terus. Nah, itulah kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW terkait dengan jalan menuju surga. Dan kita tahu bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Al-Quran, dan bahasa hadis. Nah, makanya Rasulullah bersabda, barang siapa nak masuk surga, pelajari bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, berarti kita memang pengen jadi penduduk surga. Nah, ini yang memotivasi kita, gitu ya. Insya Allah, Lili pun ngajarnya pelan-pelan, karena olah pengalaman ngajar ibu-ibu juga gitu ya, yang sampai usia 80 tahun baik, dia Alhamdulillah
pacak belajar bahasa Arab. Lalu apa yang kita lah pacak belajar bahasa Arab? Mulai kita ngapal Quran, gitu ya. Jadi ngapal Quran kalau kita paham bahasa Arab mudah, tidak saro, gitu ya. Nah, kayak kita mulai sambil pas latihan, kita lah mengenal mak mano artinya masing-masing kata. Nah, kita coba kayak belajar menghafal Al-Quran, gitu ya. Kita mulai dulu ya. Tadi itu pengantar baik. Kita berdoa dulu. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukurillah. Kita sudah berdoa. Dan pengantar tadi kita lanjutkan. Lili coba share dulu materi yang sudah kita pelajari. Kita murojaah dulu. Ada PR rasanya ya? Jer. Oh, menghafal huruf jer. Mudah-mudahan lah hafal galu ya. Insya Allah. Ya Allah. Ada berapa huruf jer? 10. 10. Alhamdulillah gitu ya. Nah, sebelum kita hafal, kita ini dulu pengantar karena ada yang baru masuk bergabung gitu. Yuli belum termasuk juga ini. Udah tadi Apa ya? Yuli sudah masuk belum? Apa tertidur Yuli? Sudah aja. Sudah. Itu Sudah. Yuliantini no. Nah, Yul. yang mukanya libah. Masya Allah Yul. Alhamdulillah. Kita mulai dari ini ya, dari awal supaya apa tuh tidak bingung. Jadi bahasa Arab itu sama sebetulnya dengan bahasa kita, gitu ya. Jadi bahasa Arab yang akan kita pelajari ini namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Kalau dalam bahasa Inggris itu grammar, gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Nah, ini kaget kita untuk buat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, karena kita nak buat kalimat dalam bahasa Arab, sama dengan kita juga gitu ya. Jadi kita akan tahu apa itu subjek, apa itu predikat, apa itu objek, dan apa itu keterangan dalam bahasa Arab. Jadi kita tuh sebetulnya kalau ilmu nahu kita membuat kalimat gitu ya. Kalimat sama dengan bahasa Indonesia gitu ya. Aku tidak pakai bahasa Arab, ngajar pakai ini Bes, supaya kita mudah ngerti ya. Jadi kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini predikat ini kata kerja juga ya. Kata kerja atau keterangan. Ini tambah lagi. SPOK. Nah, samalah. Itu bahasa kita. Nah, ini akan dipelajari di ilmu Nahu. Nah, Nah, lalu kaget di dalam bahasa Arab ini, karena dari sikok kata itu berubah-ubah, itu namanya kaget kita belajar ilmu sorof. Nah, untuk buat kalimat tuh ternyata kata sikok kata pacak jadi beberapa kata. Misalnya, ini dari kata kataba. Ya, kataba. Ada yang masih ingat apa arti kataba? kitab bukan? Kita. Menulis. Nah, Oh, menulis. menulis. Kaget jadi kitab betul, ya. Kataba itu menulis. Hmm. Nah, tapi kaget kalau tulisannya cak ini, makanya kita kalau belajar bahasa Arab, baca Al-Quran dengan tepat tuh ya. Kita bun. Nah, misalnya. Ini kan cuma ditambahin alif
Tapi artinya beda. Yang ini menulis, yang ini artinya buku. Gitu ya. Nah, jadi apa dari kato ini lebih banyak kayak berubah-ubah jadi kato-kato yang lain, termasuk jadi kato benda, kato keterangan, gitu ya, objek, ini ya, kato kerja, itu dari sikok kato. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu Nah, sorof. Ilmu ilmu apa sorof, tadi? Sorof. ilmu sorof. Kalau ilmu nahu itu kita mempelajari tata bahasanya, grammar-grammarnya, gitu ya. Oh, ini bentuk sekarang ya, Li. Ya, ini bentuk sekarang, bentuk yang akan datang. Kemarinnya kita udah belajar, ada kata kerja bentuk lampau, ada kata kerja bentuk sekarang, ada kata kerja perintah, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab tidak banyak, tidak bahasa Inggris. Ada present, ada past tense, ada future, ada banyak nian gitu ya. Nah, tapi dia di sorop ini kaget kita agak bingung karena banyak hafalan. Intinya belajar bahasa Arab sebetulnya tidak susah, asalkan galak ngapal. Nah, kalau kita galak ngapal, pasti baca. Itu baitar ininya, gitu ya, galak ngulang-ngulang. Nah, terus kaget untuk kita nak bikinkan apa tuh gaya bahasa seperti sajak, puisi, gitu ya. Nah, itu ada ilmu balago. Ilmu balago ini ada ilmu bayan namanya. Ini ilmu bayan. Bayan itu artinya ilmu-ilmu yang menjelaskan. Karena Al-Quran itu datang dalam bentuk umum. Jadi kita belajar bahasa Arab, perlu aku sampaikan ulang, bukan belajar bahasa Arab untuk ngomong. Ngomong tuh kaget, gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab, yang wajib itu adalah belajar bahasa Arab Al-Quran dan sunnah. Supaya apa? Kita dapat memahami Islam. Sesudah itu, kita tidak bakal berpecah belah. Nah, ini umat Islam ini kan berpecah belah. Ngapa? Karena dia belajar Islam tidak pakai bahasa Arab. Belajar bahasa apa Islamnya tuh dari terjemahan. Dibaca dari buku-buku. Apalagi kalau abal-abal gitu ya. Dia sama sekali butuh bahasa Arab. Tapi nak jadi ustadz atau ustazah. Nah, ini susah, membuat perpecahan di tengah-tengah umat gitu. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, apalagi lah sampai tingkat balaghah, ilmunya ilmu bayan sama ilmu ma'ani, si bayani menjelaskan, ilmu ma'ani itu kaget ke makna-makna. Ilmu ma'ani. Ini ya, ilmu ma'ani. Nah, ma'ani itu adalah makna, makna-makna. Karena Al-Quran itu ada makna yang macam-macam. Misal ya, mungkin pekan lalu lah pernah belum Lili apa tuh jelaskan tentang surat An-Nisa ya, di mana itu maknanya Allah mastumun nisa fatayamamu. Barang siapa yang menyentuh tangan seorang wanita, maka bertayamumlah. Maksudnya berwuduk lah, batal wuduk. Nah, batal wuduk ini kan ada dua pendapat. Yang dimaksud batal Allah mastumun nisa kalau menyentuh kayak ini gitu ya. Ini misalnya tangan Lili kejiwaan ya. Kejiwaan ada tangan Lili. Ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan menyentuh itu yang batal siapa kemarin? Yang Nah, ini menyentuh. yang menyentuh gitu ya. Misalnya aku nyentuh Mugi, siapa yang batal? Ustazah Lili. Ustazah Lili yang batal. Mugi tidak. Nah, itulah kita kadang-kadang salahnya cak itu dulu. Masih kecil dulu aku berlari-lari ini ya. Bolak-balik kamar mandi senggol ini ya. Anak-anak lanang tuh nakal nian gitu. Sudah kita bodoh Jahil. pegang. Sudah kita bodoh pegangnya lagi ya. Tidak salah-salah lah bolak-balik. Padahal yang disentuh tidak batal. Nah, itu kalau menurut pemahaman Imam Syafi'i. Tapi menurut pemahaman imam yang lain, Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian apa? Satu lagi siapa? Malik, Hanafi, Hanafi sampai Hambali. Hambali. Nah, tiga imam ini yang dimaksud dengan Allah mastumun nisa itu adalah bukan menyentuh dengan tangan, tapi bersetubuh. Nah, baru batal wuduknya, gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani ini diperlukan kalau kaget kita nak jadi mujtahid, gitu ya. Jadi memahami Al-Quran sampai tingkat balaghah itu untuk kita tahu daya rasa Al-Quran itu dalam bentuk syair. Kan Allah menurunkan Al-Quran ini dalam bentuk syair ya. Sebab zaman dulu banyak nian syair-syair yang dia
apa tuh bersaing. Siapa yang bagus, syairnya ditempel di Ka'bah, lalu disembah. Mereka tidak pakai baju, telanjang bulat. Nah, itulah dulu tawafnya wong zaman jahiliyah, gitu ya. Lalu Allah turunkan mukjizat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Al-Quran syair. Beda dengan Nabi Isa. Aku dulu ngapalah berpikir, ngapa Nabi Isa pacak ngidup ke wong mati, gitu ya, pacak nyembuhkan penyakit buta dan seterusnya. Karena zaman Nabi Isa rupanya berkembang ilmu kedokteran. Supaya Nabi Isa itu diakui sebagai nabi dan rasul, maka mukjizatnya seperti tadi, pacak ngidup ke wong mati, pacak menyembuhkan wong yang buta, wong yang lumpuh gitu ya. Tapi Rasulullah bukan itu. Rasulullah syair. Nah, karena syair itulah dia ada ilmu balago. Balago itu gaya bahasa. Bahasa. Kalau kitanya ya. Nah, sampai di situ dulur-dulurku yang baru, apakah ya masih ada pertanyaan? Jelas tiga kok inilah yang Lili baru pacak nyampaikan gitu ya, karena memang baru sampai balagoh gitu ya, ilmunya. Itu pun masih belajar ilmu ma'ani sekarang gitu ya. Jadi Lili ini masih belajar intinya, dulur-dulur. Kalau kurang paham boleh ditanyakan. Kalau misalnya dulur-dulur dapat info dari yang lain gitu ya, kita pacak diskusi gitu ya. Jadi Lili menyampaikan ini karena duluan baik izin gitu ya, ayu-ayu, bukan nak maksud menggurui, tapi izinian hanya berbagi baik gitu ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan. Kalau tidak kata pertanyaan, di dalam bahasa Arab kalimat sama dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalimat itu kita susun dari kata-kata ya. Kata dalam bahasa Arab namanya al-kalimah. Tapi al-kalimah dalam bahasa Arab namanya apa? Dia masih ingat? Al? Al? Ada yang masih ingat? Al? Al-kalam. Kalau kalam kato. Kato. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Arab al? Jum? Jumlah gitu ya. Iya, jumlah ya. Al jumlah. Jumlah tuh. Nah, itu kalimat. Nah, kalimat kan kita susun dari kata ya. Ya. Kata, kalau bahasa Indonesia kita subjek, objek, keterangan, gitu ya. Kata kerja, nah itu ya predikat. Itu kata. Dalam bahasa Arab, kata itu namanya al-kalam. Al-kalam. Kalau kalimat tadi apa? Al-jumlah. Al-jumlah. Kalau kata apa? Al-kalam. Al-kalam. Nah, al-kalam atau kata dalam bahasa Arab hanya ada 3. Gitu ya. Yang pertama sebutannya ismun atau isim. Yang kedua namanya fi'lun atau fi'il. Yang ketiga namanya huruf atau harfun. Nah, masing-masing ini supaya kita pacak bedakan kayak di ya dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab kuning, kita punya ciri-ciri 3 kok ini. Nah, jadi belajar ilmu nahu 3 kok ini mesti dikuasai. Awal-awal belajar belajar bahasa Arab nih kita bedakan dulu mana isi, mana fiil, mana huruf supaya kita pacak menerjemahkan kayak gitu. Nah, jadi ismun atau isim adalah, ada yang masih ingat isim itu apa? Kata yang ada arti, tidak terikat waktu. Iya, kata yang dia ada arti tidak terikat waktu. Kapan baik kita tetap baik nyebutnya itu. Contohnya, misalnya apa? Kata sifat. Kata sifat, cantik, Ya. mugi cantik. Nah, memang tetap cantik-cantik terus. Nak pagi tetap aja cantik. Siang cantik, malam juga cantik. Tidak terikat waktu. Nah, itu kata sifat. Yang termasuk isim padanannya dengan bahasa kita. 1, kata benda. Oh, benar. Ya, kata benda. Seluruh kata benda dia tidak terikat waktu, maka disebutlah isim. Gitu ya. Misalnya buku, pena, mobil, apalagi ya. Sepatu, rumah. Itu adalah isim. Kata benda. Yang kedua kata sifat. Kata sifat ya sama dengan kita ya. Kata sifat. Jamil, cantik. Kabir, besar. Ya, kolil, kecil. Nah, dan seterusnya. Kayak kita belajar mufradat ya namanya tuh kosa-kosa kata.
Dalam belajar bahasa Arab justru kaget dulu mikir ke arti, gitu ya. Pelajari dulu strukturnya, apa grammarnya gitu ya. Baru kemudian kita ngapali kata-katanya. Jadi terbalik dari belajar bahasa yang lain gitu ya. Belajar bahasa Arab itu wajib tahu dulu kaedahnya supaya tidak salah arti. Karena kalau kita baca Quran, kita salah baca sikok be huruf gitu ya, maka salah arti. Contoh misalnya, Alhamdulillah. Itu kan segala puji bagi Allah. Tapi kalau kita terbaca Alhamdulillah pakai H besar. H kecil jadi H besar. Tidak sengaja gitu ya misalnya. Maka artinya berubah menjadi kematian Allah. Nauzubillah min dzalik. Padahal harusnya segala puji bagi Allah. Allah. Oh, Nah, itulah sebabnya kita harus betul-betul hati-hati gitu ya di dalam menyebutkan huruf hijaiyah gitu ya. Nah, jadi yang termasuk isim ulangi lagi kata benda, Benda. kata sifat, apalagi Ah, kata penghubung, kata penghubung, apalagi kata ganti, kata ganti, kata apalagi bilangan, kata bilangan wahid, isnen, salasa yang ngitung ya. Terus lafaz apalagi Allah. kata kepemilikan, kata kepemilikan, gitu apalagi Lafaz jalallah. lafaz jalalah, apalagi seluruh namo-namo kita, seluruh namo. Gitu ya, nak namo kita, nak namo kota, nak namo hewan, nak namo pohon, isim galau itu. Termasuk juga kata tunjuk, ini, itu. Nah, itu isim. Gitu ya. Kemudian kata benda abstrak kemarin, jin, malaikat, apa bayi yang tidak terjenguk, itu adalah isim. isim. Ya, Isim. surga belum pernah kita nyengok surga ya. Walaupun katanya ada dunia yang luar biasa indahnya. Ya, tapi kita berpikir Al-Quran ngabarkan surga itu lebih indah lagi gitu ya. Jadi itu kata benda abstrak ya, namo juga. Isim pasti. Nah, jadi ciri isim yang paling mudah kita kenal ada dua kemarin yang sudah Lili sampaikan. Apa ciri isim? Alif lam tanwin. Iya, ada alif lam atau ada tanwin. Tapi Tanwin. tidak boleh dua-duanya. Misalnya kita nak nyebut buku ya. Kitabun. Tidak boleh kita tambah alif lam. Alkitabun. Ah, salah. Mesti kitabun. Atau nak pakai alif lam, alkitabu. Gitu ya. Boleh kita pakai alif lam atau tanwin. Tanwin. Nah, itulah ciri daripada isim yang paling mudah kita kenal. Apalagi ciri isim yang kemarin sudah kita bahas. Ada tak marbutoh. Iya, ada tak marbutoh. Alhamdulillah. Tak yang menunjukkan betino, gitu ya, tak marbutoh ini. Majalatun. Nah, jadi majalah itu bahasa Arab gitu ya. Nih, majalatun. Nah, atau ini majal ini juga wilayah artinya ya. Majalatun. Nah, ini ada tak marbutoh. Tak marbutoh tuh ta yang ada titik nih. Ta yang ada titik boleh mak ini juga bentuknya juga boleh. Nah, ini adalah tak marbutoh. Tak yang menunjukkan dia betina. Maka pasti isim. Lalu apalagi ciri isim ada Alif tah. alif ta. Dengan Ya, alif ta ini. Misalnya muslimatun. Aslinya kalau lanang cak mana? muslimatun. Muslimun. Ya, Muslim. Muslim. ya kan? Kalau lanang kan muslimun. Kalau betina muslimatun. Nah, jadi adanya atun, ini sebetulnya kalau kami nyebutnya atun atau atin gitu ya. Atun atau atin. Nah, itu pasti dia betina. Maka isim. Atin atau atun. Nah, ini ya. Ini ada alif, ada ta. Alif ta itu menunjukkan dia isim. Terus apa lagi? Berakhiran alif hamzah itu ya. Ya, ada alif hamzah. Ini. Ada Hamzah. alif hamzah. Umara'u. Umaro. Ya, pemimpin. Nah, jadi ada alif, ada hamzah, ini pasti isim. Kan pemimpin kan isim ya Hmm. artinya. Alif hamzah.
Nah, sampai di sini ada yang nak ditanyakan dulu untuk ciri isim yang harus kita kenal supaya kaget pada saat kita latihan di Al-Quran, kita baca mengidentifikasi atau jingok mana ciri mana yang isim, mana yang dia kaget berfungsi sebagai kata kerja. Kalau isim, jadi di dalam bahasa Arab dia bisa berfungsi sebagai subjek karena dia jadi kata benda ya, jadi subjek. Bisa dia berfungsi sebagai objek, bisa juga dia berfungsi sebagai keterangan. Nah, ini dalam bahasa Arab berarti isim itu kaget di dalam kalimat akan jadi subjek atau objek atau keterangan. Nah, sampai di situ jelas? Nah, ini ciri isim lagi kita tambahkan. Tambah dikit-dikit baik ya. Nah, jadi bisa juga dia diakhiri yanun ini. Kalau tadi muslimatun ya. Ini muslimina. Kawannya muslimun. Jadi ini untuk jamak betina. Jamak lah ya. Untuk menyebutkan kita jamak perempuan atau jamak wanita. Kalau aku pakai tanda ini bisa ya. Tanda betina nih. Kalau yang ada panah kan lanang. Gitu ya. Nah, jadi muslimina. Nah, itu berarti dia pasti isim. Ditambahin ini ya, ya nun. Ya nun. Kalau boleh disebut ina, boleh ya. Ina. Nah, kayak gini, ina. Ya. Mulai dari sini cirinya tuh ina. Diakhiri oleh ina. Ina itu muslimina. Gitu ya, dari kata Muslim. ini. Biasanya kita titik-titik, huruf ya, huruf non. Nah, gitu ya. Ini ya, ini non, di sini digarisi biasanya. Nah, jadi ina. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang lain, pacak kita buat juga bentuknya sama ya. Muslimina. Seperti itu. Itu pasti isim. Apa artinya? Betina yang muslimahnya ramai, banyak, lebih dari dua. Satu. Jadi Jamak. kalau jamak dalam bahasa Arab mesti lebih dari dua. Nah, lebih dari dua. Kalau dua kayak disebut musanah gitu ya. Jadi Masya Allah kalau dalam bahasa Arab berdua tuh tidak boleh gitu kecuali kita memang apa tuh dengan laki kita atau dengan Mahrum. mahram laki-laki. Kalau kita nak bermahram dengan betino harus dia tiga wong ya, lebih dari tiga. Lebih dari tiga termasuk kita jadi berempat. Jadi kalau kita nak umroh, cari kawan kita, kalau memang dak kate mahram yang ngawani, maka kita harus berempat, gitu ya. Tapi yang kita kenal, tidak boleh kita pergi umroh atau haji dengan wong yang ternyata kita tidak saling kenal. Di situ baru-baru kenalan, ya. Di situ tidak disebut mahram dia, gitu. Nah, jadi mahram itu misalnya kita nih di sini nih, di grup nih, nak umroh misalnya, ya. Mudah-mudahan jadi umroh nih kayak ya. Nah, jadi Amin. berempat, berempat ya, itu boleh ganti mahram. Nah, itu di dalam bahasa Arab, ya. Jadi karena kita lah saling mengenal, tidak boleh yang tidak kenal ketemu di travelnya. Nah, itu tidak dianggap sebagai mahram. Lanjut lagi ya. Nah, lalu didahului huruf jer. Nah, huruf jer. Nah, baru kita hafalan. Gitu ya. Didahului huruf jer. Jer. Setiap yang didahului huruf jer, sesudahnya pasti isim. Gitu. Nah, huruf jer itu ada 10. Siapalah yang lah sudah hafal? Nah, ada 10. Gitu ya. Ado, Bi. min. Min. Ya, Ka. lanjut. Rubah. An. Iya. Li. Ana. Fi. Ila. Kosam. Alhamdulillah. Coba ulangi lagi. Jangan Bi. cepat-cepat. Satu. Bi. Bi. Min. Min. Ka. Iya. Rubah. Ka, An. an, Li. fi, Ana. ala, Fi. fi, Ila. ila, Kosam. Kosam. rosa. 10. Iya. Gitu ya. Nah, jadi 10 ini wajib hafal. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, ngapa wajib hafal? Karena masuk ciri isim.
Kalau kita ketemu dengan huruf-huruf itu, tidak boleh kita jadikan tempat berhenti. Gitu ya. Misalnya kita baca Quran, ada 10 huruf ini, tidak boleh berhenti di situ. Karena dia bergandeng dengan kawan sebelah dia. Kawan sebelah dia itulah yang disebut dengan isim. Jadi kalau kita nak berhenti, minal masjid. Nah, seperti itu dia aman kita ngaji. Gitu ya. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa Arab di samping belajar tahsin. Kalau kita belajar tahsin, belajar bahasa Arab, insya Allah kita tidak salah baca Al-Quran. Karena tahu tempat-tempat berhenti, tidak merubah arti jadinya. Gitu ya. Siapa lagi yang hafal huruf jar kecuali Yana? Li, min, bilimin, ka, an, Ada lagi? Yuk Justitia. Bi, min, Belum hafal galau yuk. ka, Li, bi, ila, ro, la, an, min, li, ala, Hmm. na, fi, ila, ila, li, Gila. kosam. Coba. min, Nah, untuk min. yang baru ya. Nah, ini kita unjuk bocoran dulu. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan huruf jar. Ya, huruf jar itu mulai dari B. Ini ya. B. Bi, Lihat dulu Lili pakai ini apa tuh? Pointer dulu. Nah, Min, ini ya, B. Terus min, min. B itu apa li artinya dengan? nan, Min dari gitu dari, ya. Nah, di sini ada dua min. Min itu artinya dari, an juga dari. Apa bedanya kemarin? Min dari untuk benda, ya, Mm-mm. Kalau an an untuk untuk ya, manusia. untuk manusia. Ya, jadi kalau kita nak ngirim surat, an mugi. Tidak boleh pakai min mugi. Gitu ya. oh Pasti gitu, wong Arab bingung loh. Kok ini ada surat dari yang bukan manusia gitu ya. Jadi kalau manusia an. Jangan an, salah nulis. Min untuk benda. min, Minal masjid tadi ya. Minal Oh, masjid. masjid. Jadi dari masjid. Tidak boleh kita sebut an masjidin. Masjid. Meskipun artinya sama baik. Li. Artinya dari. Ya, aturan dalam bahasa Arab. Tolong ditambahkan catatannya. Di huruf jar. Kalau min itu dari untuk benda. Kalau an dari juga. Tapi untuk manusia. Manusia. Gitu ya. Kemudian ka, ya, ka atau ki boleh ini seperti rubba artinya banyak atau Banyak sedikit atau sedikit. beberapa. Li apa artinya? Dengan. Kepunyaan Iya, dengan atau kepunyaan. Ala di atas. di atas Fi di di dalam. dalam. Ila Ke. ke. Nah, ini huruf galo ya atau huruf kosam demi ya. Jadi wong dulu mau Islam ataupun bukan mereka berkosam. Kosamnya langsung sebut makanya jangan aneh kalau wong Yahudi atau Nasrani sampai sekarang temikut-mikut. Wallahi gitu ya. Dia ngomong wallahi padahal dia Yahudi gitu. Karena memang huruf kosam gitu ya. Huruf kosam itu ada 3 wallahi, bilahi, tallahi. Tahu Dan betul. kosamnya manusia itu dengan nama Allah gitu ya. Nah, jadi ini ciri-ciri isim ada diawali atau didahului huruf J. J. jar, Nah, kemarin kita sampai 4 dulu ya. Ini yang paling banyak ketemu dalam Al-Quran. Ciri isim yang pertama ada alif lam, yang kedua atau dia ada tanwin an in un, atau dia didahului huruf jer, sikok lagi idopat. Gitu ya. Idopat itu berarti kepemilikan. Rasulullah, Rasul milik Allah. Allah. Kitabullah, kitab milik Allah. Allah. Gitu ya. Jadi itu untuk huruf jer. Nah, sampai situ dulu Bella. Jangan ditambahi lagi. Kita tambah dua kok itulah ya. jar. Nah, kita lanjutkan. Kalau tidak ketik pertanyaan, ada pertanyaan? Untuk yang baru, sengaja lambat-lambat supaya tahu ciri isim dulu. Nah, kalau kita udah tahu ciri isim, maka kalau dia tak katik kata itu cirinya isim, pastilah dia masuk pada fiil. Fiil itu apa? Kata kerja kalau dalam bahasa kita. Ya. Itu ya, kata yang ada arti dan terikat Waktu. waktu.
Ada berapa fiil dalam bahasa Arab atau kata kerja dalam bahasa Arab? Mudorek, madi, dan Ya, mudhari ada sama tigo. tiga. Amar. Satu. Kalau bentuk lampau namanya fiil Madi. Fiil madi. madi. Kalau bentuk sekarang dan yang akan datang namanya fiil Fiil mudore. mudorek, mudore. mudorek. Kalau dia bentuk perintah namanya fiil Amar. amar. Ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab cuma tiga kok ini kata kerja. Bentuk lampau sudah dilakukan dalam kamus-kamus ini dimaksudkan adalah kata asli. Jadi dalam bahasa Arab kata asli itu justru di fiil. Fiil bentuk lampau. Jadi kalau kaget kita nyingok kamus, kalau yang nak beli kamus, kamus namanya kamus Al-Munawir ya. Kamus Al-Munawir. Al-Munawir. Iya, Al-Munawir. Nah, kaget kita diajari cara nyingok kamus bahasa Arab supaya kita baca menterjemahkan. Gitu ya. Nah, jadi nak kaki dalam bentuk fi'il madi dia kata baca itu ya. Tadi kata ba menjadi kitabun ya. Itu berubah-ubah ya kata ba yaktubu katban wa huwa katibun wa zaka maktubun uktub. Nah, itu berubah bentuk perintah kan dia ada bentuk perintah, ada bentuk fi'il bentuk sekarang dan yang akan datang gitu ya. Nah, apa dia fi'il mudhari ini sekarang dan yang akan datang? Masih ingat ada penjelasan Lili? Apa di dalam bahasa Arab, fi'il mudhari itu bentuk sekarang sama dengan bentuk yang akan datang. Sebab kita hidup saat ini, apa yang kita gawekan, itulah yang kaget kita jingok di yaumil akhir. Nah, makanya banyak-banyaklah melakukan kebaikan atau ibadah. Karena bentuk pekerjaan yang kita lakukan saat ini di dunia, kaget dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, itulah Akhirat. makanya fiilnya disebut fiil mudore. Mudorek, mudorek. Kata yang cak bahasa Inggris, apa dia namanya tuh, present continuous tense gitu ya. Ada juga bentuk present, ada kayak bentuk future, beda lagi yang menggunakan will gitu ya. Nah, jadi cak itu mereka hanya sekarang dan yang akan datang. Sudah, cak itu baik. Gitu. Nah, jadi untuk tahu ciri fiil, dulur-dulur, pokoknya dia bukan ciri isim, cak itu baik. Dah kata ciri isim yang tadi kita bahas, kata alif lam, kata tanwin, gitu ya. Bukan namu, bukan juga kata ganti. Nah, itu berarti dia kata kerja. Namanya fiil. Fi'il. Ada pertanyaan sampai situ? Bukan isim. Kata ya? Lanjut. Nah, huruf. Supaya tidak ngantuk bertanya. Hmm. Supaya tidak ngantuk. Gitu ya. Jadi huruf ini adalah kata yang dia tidak akan ada arti kecuali bergabung dengan isim atau fiil. Fiil. Nah, tadi kan huruf jar ya, contohnya tadi. Ila, kepada. Dia kata arti kalau dia berdiri. Ya, kalau dia dewean. Nah, Ilah. jadi kalau tadi ilal madrasati. Ya, kepada sekolah gitu ya. Nah, itu ada artinya. Ya, fil masjidi, di dalam masjid. Tetapi kalau fi bae di dalam, tidak pacak kita menerjemahkannya. Nah, satu lagi tambahan dalam bahasa Arab, wong ngapa kalau kita tedok galak mimpi ngomong-ngomong tuh apa sebutannya? Ngigau. Ngigau. Nah, dalam bahasa Arab, wong ngigau tuh tidak disebut kalimat. Itu hebatnya ya. Jadi, kalau dia ngigau dianggap tidak sadar. Tidak boleh kita sebut kalimat. Itu juga bunyi hewan. Ya, kucing, kemudian bunyi sapi, bunyi anjing misalnya ya, itu tidak disebut kalimat. Kalau kita kan ada dalam kalimat ya, bunyi ayam, kukuruyuk itu dianggap suatu kalimat. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab bukan. Nah, itu baik bedanya ya. Jadi bahasa Arab dipilih Allah sebagai bahasa Islam karena bahasa Arab sangat jelas, tidak mungkin kita bingung gitu. Karena yang membedakan manusia ini kan di bahasa itulah, gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar, bayangkan kalau kita tidak tahu terjemahan surat Al-Ahzab 59 ini. Tentulah kita
kaget ya, akan bingung pada saat di sini nih anak kita datang gitu ya, misalnya Imu, Umi, Ma atau Ibu gitu ya. Surat Al-Ahzab 59 tuh artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan wabanatika, anak-anak perempuanmu, wanisa mukminin. Di situ terjemahannya istri-istri orang mukmin. Padahal bukan. Kalau istri-istri wong mukmin, remaja-remaja yang belum nikah, tidak perlu pakai jilbab. Gitu ya, maka tolong ganti. Coba dicek gitu ya di HP ataupun di Al-Quran. Sama tidak terjemahannya dengan yang di sini? Coba masing-masing ngecek. Kalau dia artinya istri-istri orang mukmin, tolong ganti. Ganti dengan wanita-wanita mukmin. Jadi jilbab itu wajib untuk seluruh wanita-wanita mukmin. Nisa ini jamak. Tadi kan ada alif, ada hamzah. Berarti dia isim, jamak ini. Isim jamak gitu ya. Wanita-wanita mukminin. Nah, itu ina. Tadi ada juga di sini ya. Iya. Mukminina. Nah, itu ina. Itu menunjukkan dia jamak betina. Nah, jadi wong-wong yang diperintahkan untuk pakai jilbab, Nah, pertama istri Rasul, yang kedua itu adalah anak-anak perempuannya, wanisa mukminin. Nah, jadi hukum hijab atau hukum muka ada yang bercadar gitu ya, itu tuh lahir dari kalimat ini kalau kita belajar bahasa Arab. Coba perhatikan galau-galau ke sini. Ini ada disebut waw atop. Waw, huruf waw yang berfungsi penyambung kata. ya, Artinya tuh dan. dan Jadi kalau gitu, Nabi itu merintahkan zaman dulu kepada istri-istrinya, lalu anak-anak perempuannya. Wow, ya, wow lagi dan betino-betino mukmin di zaman dia masih hidup. Nah, jadi karena perintah ini pakai wow, pakai wow, pakai wow, Rasul itu memerintahkan kepada istri-istrinya pakai cadar, tutup muka nih, gitu ya. Tapi satu sisi Rasulullah menjelaskan pada hadis yang lain, aurat betina itu seluruh tubuh dia ila wajhi wa kafaini. Kecuali muka dan kedua telapak tangan. Boleh nampak, Bu. Tidak berdosa kita. Ke muka dan telapak tangan. Tangan. Makanya pakai baju ihram, tidak boleh pakai cadar. Siapa yang umroh atau haji pakai cadar, tidak sah. Karena pakaian ihram dilarang menggunakan cadar. Nah, berarti kalau kita tadi ceritanya cak itu wow atop itu dimaknai sama dengan istri-istri Rasul, itu salah. Nah, jadi Al-Quran itu ada penjelasannya dalam hadis. Kenapa bini-bini Rasul itu harus pakai hijab atau cadar? Karena dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang 32, 33, wanita-wanita itu, ya, umul mukminin, istri-istri Rasul, tidak boleh menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Oh, Itulah makanya dia harus ditutup. Tidak boleh ada yang tertarik. Jadi jangan kita, gitu ya. Jadi ada yang pakai cadar, maaf, tutup mata, tutup pulau ini, kejiwaan lagi. Itu ada yang sampai tertutup hijabnya gitu ya. Nah, ini karena dia tidak berlandaskan kepada penjelasan hadis. Dia hanya menggunakan waw atop ini, weh. Huruf dan ini. Dianggap sama antara baju, jilbab, istri-istri Rasul dengan wanita mukmin. Gitu. Bisa dipahami tidak ya penjelasan Lili? insya Allah. Maksudnya, kalaupun kita ada yang pakai cadar, gitu ya, hanya hukumnya sunnah baik. Tidak Wajib. wajib. Karena muka dan kedua telapak tangan mesti tampak. Pakaian ihram mesti tampak. Di sholat mesti tampak. Tidak boleh ditutup. Kalau ditutup, tidak sah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? kalau yang mikop itu juga masuk dalam budaya Arab ya, Ustazah Lili ya. Apa Cak Mano? Itu Katanya sebetulnya bukan budaya Arab, itu tapi gimana? karena tadi ya kesalahan gitu ya memahami waw ini. Nah, sehingga tidak melihat lagi mana Rasulullah menjelaskan untuk yang bukan istri Rasul dengan hukum khusus. Kan ada hukum khusus untuk istri Rasul ya,
Yang pertama, istri Rasul Tidak tidak boleh boleh menikah lagi setelah selama-lamanya setelah Rasulullah meninggal. meninggal. Istri Rasul harus berdiam di rumah baik. Oh. Tidak boleh banyak main. Apalagi ke mall keliling-keliling. Baru nak ngomong, Nak cuci-cuci gitu ya. nak shopping. Kalau katanya juga kan kalau meninggal kakek kan pasti Gek ketemu lagi dengan yang terakhir itulah gitu. Nah kalau Gek bininya nikah lagi berarti tidak ketemu dengan Rasulullah ya? Kan tidak boleh nikah. Ini mungkin pertanyaan kayak ini kali ya. Kalau Hmm. kita nih bebini duo, misalnya uang bebini duo, atau kita belakinya duo gitu. Kaget di Bukan, surga, kalau bukan. kita masuk surga sama yang mana gitu ya. Iya, Mungkin iya, saya itu. iya. Gitu Iya, ya. jadi kan misalnya lakinya meninggal nih, Heeh. bininya nikah lagi. Nah, itu kan Kawin lagi. Kaget ketemunya sama dengan siapa dia di surga gitu kan? Itu bukan pertanyaan. ketemu di surga dengan yang pertama atau yang kedua tuh. Nah, jadi ini sama dengan pertanyaan dulu ada yang ibu-ibu majelis taklim. Jadi untuk yang kaget di dalam surga, ya itu dalam surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu laki-laki akan masuk surga bersama istrimu dan akan dibahagiakan. Nah, jadi mana yang ini istrinya yang jadi bidadari ini? Yang menentukan kaget lanang itu. Karena yang dapat bidadari itu lanang. Kalau Hmm. betina dapat apa? Bukan dapat bidadara, gitu ya. Tapi kita kaget dapat budak-budak kecil. Namanya tuh wildan. Nah, Wildan. Wil, ya Wildan. wildan yang ini coba kalau aku tanya, gitu ya. Sayanglah ke laki apa ke anak? Lebih senang dengan anak apa senang dengan laki? Anak. Nah, Nah, pasti kita tuh mikir ke anak, gitu ya. Seluruhnya, karenanya juga balasan untuk surga betina beda dengan lanang. hmm. Gitu. Kalau lanang tadi cak itu dia akan cari bininya yang mana yang dia ingat, gitu ya. Itulah yang akan bersamanya di surga. Surga. Tuh. Atau bininya udah kate, maka dia ngomong sama Allah, jadikan bidadari surgaku seperti gitu ya istriku waktu di dunia. Bisa kon payakon, gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita renungkan, insya Allah ya kita berharap kita tuh masuk surga bersama laki kita sesuai dengan surat Az-Zukhruf tadi. Antum wa azwajukum tuh barun. Gitu ya, kalian akan masuk surga beserta pasanganmu dan akan dibahagiakan. Nah, berarti konsepnya bahagia. Ya, sekali lagi kalau lanang senang dia betina di sebelah sini kiri kanan tak berapa bidadarinya ya. Nah, kalau kita bukan itu, penting kita kalau ada duit kok lanang gitu coba. Gitu ya. Jangan sikok belah susah gitu ya, bayi bayi besar kan? Coba bayi besar pagi-pagi bayi kita lah susah ngurusnya. Belum lagi ini nak duo gitu ya. Tapi kalau lanang kan dia seneng. Nah, itulah maka beda. Di surga tuh kaget balasan untuk lanang dapat bidadari, sedangkan kita dapat wildan. Wildan. Ya. Wildan Palestina. Jadi wildan tuh budak-budak kecil lucu-lucu, kaget melayani kita di surga. Ya Allah. Tapi Li kami tuh pengen dengan laki, yuk kaget pacar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita suami istri dua-duanya masuk surga, ya dia akan bersama di dalam surga sesuai dengan surat Az-Zukhruf tadi. Seperti Kalau itu. salah sikoknya yang masuk neraka, sikok masuk surga mana tuh? Ya kalau dia memang wong yang alim sebetulnya kan diberi kesempatan kaget oleh Allah untuk dapat syafaat kan. Kalau wong alim itu bisa memberikan syafaat. Manfaatnya. Siapa? Ya, syafaat. Setelah syafaat Rasul ya. Setelah syafaat Rasul, kaget para penghafal Quran ataupun para ulama-ulama yang soleh itu pacak narik 10 ini ya keluarganya. Nak Yang marah, walaupun nak marah. keluarganya itu sudah di Tatain terus neraka. aku. 10 kok, coba banyak 10 tuh, Gi. Makanya aku nak marak-marak terus dengan Lili. Jangan baca itu. Tarik Masya Allah. Hati nafsu kan Pokoknya saya kita dari saling cari lagi ya Suad dan ke dulur-dulur. Aku nak nanya apa Suat? kalau di surga kan kita udah kata nafsu lagi kan ya.
kate nafsu, tetapi kita masih mengenal, gitu Hmm. ya, masih mengenal. Dan bukan nafsu disebut, tapi perasaan. Kalau nafsu itu kan gorizah, gitu ya, dalam bahasa Arabnya. Kaki kita tuh masih punya perasaan sayang, wah, seneng. Ada wildan-wildan, ada bidadari-bidadari, itu ada main perasaan itu tetap suat. Ya. Mungkin ini maksud suatu sahwat cak itu tidak Iya, katik kali. syahwat yang enggak ini, tidak berhubungan lagi gitu di situ. Iya. Gitu kan? Pokoknya menikmati baik gitu. Tidak katik juga kita kencing, BAB itu tidak katik lagi. Di Oh, ini ya, di dalam hadis tuh surga itu kita makan terus, tapi kita tidak BAB dan tidak kencing. Gitu. Itulah bedanya kita. Gitu. Lanjut ya. Nah, jadi jangan dilecehkan kalau ada yang pakai cadar atau pakai hijab ya. Karena dia pengen seperti istri Rasul. Tetapi jangan pula menyusahkan. Laju kita berkeluar, begitu makan di restoran kan jadi cak ini kan susah kan? Ya. Karena hukumnya sebetulnya tidak wajib. wajib. Istri Rasul tuh dia pakai cadar karena dia diamnya di rumah. Kalau dia keluar ke Serambi ataupun dia Boleh. nyapu atau dia jemur baju misalnya seperti itu atau dia ada tamu, maka dia pakai cadar. Karena memang dilindungi wajah dia tuh tidak boleh lagi menikah dengan wong lain setelah Rasulullah wafat. Sedangkan Wafat. kita boleh nikah lagi. Gitu ya. Nah, jadi setelah laki wafat boleh nikah lagi asalkan sudah lewat masa iddah. Tidak. Berapa masa iddah wong yang udah meninggal tuh? Lebih ditinggal mati lagi. 3 Masa bulan. 4 bulan. 4 4 bulan. bulan. 4 4 berapa? bulan. 4 bulan. 4 Berapa bulan. hari? hari, 10. 10 hari. 10 hari. Ya, tidak boleh kurang. Kalau ternyata dia udah tahan lagi, yang ini lanang ini nikah, nikahnya tuh udah memenuhi syarat, gitu ya. Disebutkan nikahnya tuh rusak, cacat, dikatakan kalau cak itu ya, maka harus diulang setelah masa iddah berakhir, Akhir. ya, nggak boleh. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita udah belajar bahasa Arab, kita udah akan berpecah belah, gitu ya, dan tidak akan kita salah di dalam berpakaian misalnya ya, karena memang wanita yang cak kita ini wanita biasa, kita keluar rumah kemudian kita boleh menikah lagi, kita juga boleh jadi saksi. Kalau kita tutupi wajah kita maka tak pacak jadi saksi, gitu ya, karena ada kelihatan wajah. Lalu kita di dalam pakaian ihram pada saat umroh ataupun haji, muka dan kedua telapak tangan tak boleh ditutup. Ini masih ada yang nggak nutup tangan tuh ya sampai sini, gitu ya. Apa tuh? Pakai sarung tangan tuh, pakaian ihram nggak sah, ya batal jadi umroh sama hajinya. Ya, makanya hati-hati, muka nggak boleh ditutup saat sholat, saat pakai baju ihram. Dan telapak tangan ya. Punggung tangan, kalau punggung tangannya, Bu. Punggung tangan sama telapak tangan tuh sama karena waktu itu Rasulullah menunjukkan cak ini. Ila wajhi, bagaimana aurat wanita? Maka Rasulullah menjawab seluruh tubuhnya ila wajhi wa kafaini. Nah, ini kafaini. Sambil menggenggam cak ini yuk. Nah, Oh, jadi punggung tangan sama telapak tangan nyatu. boleh. Jadi kalau sholat boleh nampak ini ya. Oh, Nah, jadi kita tutup pakai manset. Bah, ini kan misalnya tangan Lili kan ada terjenguk cak ini tidak boleh ya. Harus ya, tutup pakai manset. Mana manset nih? manset. Misalnya Mansetnya itu. coba kita cari dulu manset kalau ada dekat sini. Iya, ya, mansetnya. Jadi harus ditutup. Pendek dulu. Kalau misalnya umroh pun pakai baju ihram, maaf ya, misalnya ini nih, ditutup cak ini ya. Heeh. Nah, ini baru boleh sholat. Sholat cak ini boleh, boleh. Tutupnya Tidak ya. mesti harus pakai mukena sholat tuh. Ini ya. Nah ya. Ya. Betul, Gigi. Oh, Jadi kita harus tertutup ya, kayak ini. Tidak boleh cak ini sholat. Ini kejenguan. Hmm. Gitu. Yang kedua, ini kita muka ya. Ini muka ini kan sampai sini nih. Ini muka. Kalau kita sampai ke sini, maaf, Lili tarik misalnya, nih. Ini leher. Tidak sah pakaian ihram Maju. ataupun sholat, majukan. Harus dimajukan. Hmm. Ya. Jadi aurat kita, leher juga aurat. Aurat. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau cak itu.
Tadi sudah, mungkin kita lanjutkan ke ciri fiil tadi ya. Nah, tambahi dikit ciri fiil lalu kita latihan. Sudah ini. Nah, ini baik ya. Kita janji kemarin kita coba sampai terakhir cari isim dan fiil sama huruf di bacaan Al-Fatihah. Mulai dari basmalah. Kita bareng-bareng. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bis. Ya, harus kita ini berdesis ya. Bis. Seperti itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ini ya, tersenyum. Him, gitu ya. Nah, sekarang bismi. Isim fiil huruf Huruf Bismi. bi, huruf ya. ya. Bi Iya. huruf, maka sesudahnya Isim. isim. Ingat, rumusnya sesudah huruf jer, bi huruf jer. Ya, Gitu bi. ya. Ya, apa artinya tadi? Bi? Di. Bi artinya de Dengan. 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 Ya. Maka dengan ismi. Ismi itu namo. Gitu ya. Namo. Ismi. Allah Allah. Isim. Allah. Alif lam. isim. Cirinya apa? Alif lam. Ada Allah. alif lam. Alhamdulillah. Lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Lafaz jalalah. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang Isim. Isim. Nah, apa cirinya? Ada alif lam. Alif lam. Alif lam. Ar-Rahim. Isim juga. Isim Isim. juga. Karena ada. Alif lam. Nah, sekarang kita terjemahkan. Raqib. Dengan Dan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Maha penyayang. Gitu ya. Jadi kita tahu menerjemahkannya. Kalau kita sudah tahu ini kata-katanya adalah isim. Kan kita ingat ya, isim adalah kata benda, Ya. kata sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim kata sifat. Sifat. Allah Sifat. namo, lapas jalalah. Jalalah. Nah, masuk galau ya? Ciri-ciri isimnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham? Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita menyebutnya satu-satu. Coba perhatikan untuk menyebut bacaan Al-Fatihah. Ini kan bacaan sholat wajib. Kalau salah baca Al-Fatihah, tidak diterima sholat kita. Maka kakek tolong waktu Ramadan, pilihlah masjid yang memang dia baca, imamnya tuh baca Al-Qur'annya fasih. Gitu ya. Kalau yang tidak fasih, misal ya, antara huruf H kecil dengan H besar, dia udah bisa bedakan. Misalnya, Cak, coba dengar, benar tidak Lilim baca misalnya Cak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Salah. Di mana salahnya? Di H. Bismillah. Nah, ini H ini. Heeh. Ya, H ini hanya H besar ini. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus bedakan H besar dengan H H kecil. kecil. Kemudian tasdid Ada yang kita pakai mic ya? gitu ya. Kalau ditinggalkan kita salah. Karena tasdid ini dua hurufnya. Kalau kita ada sebut dengan menekan ya, menekan Ar-Rahman, kita tidak tekan Ar-Rahman, cak itu ya, maka salah. Gitu ya. Nyebut nama Allah coba ini banyak yang salah menyebut nama Prakteknya, Kak. Allah gitu ya. Allah tuh agak panjang A-nya. Allah. Coba Wahid Isnin Salasa. Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak boleh kita nyebut nama Allah tuh kayak ini Allah gitu ya. Nah, itu salah. Subhanallah, 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 salah. Subhanallah. Subhanallah gitu ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Seperti itu. Dua harokat. Ya, dua harokat. Harokat. Dan ada tasdid. Ya, tidak boleh menyebut Allah. Nah, itu. Ya. Allah. 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 Ya, Allah. Barang siapa yang menyebut nama Allah tepat, maka insya Allah itu Allah ridho sama dia. Gitu ya, maka berusaha untuk bisa betul-betul menyebut lafaz
jalalah. Jalalah. Lanjut lagi ya. Kita jengok lagi di ayat yang berikutnya. Alhamdu. Isim. Isim udah pasti. Ada Alif Alif lam. lam. alif lam. Lillahi. Kita lillah isim. Jer. Isim Isim. karena ada Ada Allah jalla Ini Allah nama Allah, lafaz kata jalalah. benda. Di depannya ada huruf Jer. jer. Huruf jer apa? Li. li Li. lillah Ya. Lillahi ini ada li huruf jer li maka dia hi ya kasroh. Iya. Rabbi Rabbi Allah. ya nama Allah ya. Isim al-alamin. alamin isim Isim karena ada Alif lam. alif lam alif lam ya. Ar-Rahmanir-Rahim sudah ya. Kamu Ya. isim sekarang kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. din Malik maliki ya pemilik maliki Jer. Jer. Isim. jer. Isim. Hah? jer Isim ya. Jer dengan isim isim. Iya. maliki Jadi Malik ini nama Ya. ya. Maka dia isim. Yaumiddin. Ada yang masih ingat ini apa? Yaumiddin. pembatasan yaumiddin ya Yaumiddin. Memiliki hak. Iya kepemilikan. Alhamdulillah. Bahasa Arabnya apa? Yang kemarin bahasa Arabnya untuk kepemilikan yaumiddin ini kan yaum ini kan hari ya. Dak kate alif lam, dak kate tanwin. Tapi dia disebut isim. Ternyata bersandar dengan ad-din. Gitu. Ad-din itu berarti hari yaumiddin. Pembalasan. Iya, hari Hari pembalasan. akhir. Hari akhir ya. Yaumiddin. Nah, jadi dia kepemilikan. Ido idofat ya. Oke. Yang kemarin tercatat ada Oh, idofat iya, kepemilikan. Idofat tuh yang itu ya yang apa tuh Bersandar kepemilikan dapat cak dipisah. ya, ya. Ya, kalau kita pisah ini hari yaum sendiri yaumi, adin terpisah gitu ya. Tapi ini nyatu artinya yaumiddin. Gitu, maka idofat ya. Kemudian iyaka Iya karena iyaka apa? Iya, Isim K. isim. Isim dari mana taunya? K. K. Ka. Iya, Dari taukanya ini adalah kata ganti. kata ganti, jangan ragu-ragu ya. kata ganti Kita tahu ka itu untuk lanang, ki untuk betina. untuk cewek Harusnya assalamualaika. Gitu untuk lanang, assalamualaiki untuk betina. Yarhamukallah kalau wong yang bersin lanang. apa Yang bersin betina gitu ya kita yarhamukillah. Kilah Jazakillah untuk betina, jazakallah jazakallah untuk laki-laki lanang. Nah, Laki-laki. itu ya. Berarti ini adalah isim. Pak Iyaka juga Na'budu. nak budu Na'budu. nak budu Na'budu isim apa fiil? kau isim Nah, ada ada ciri isim di sini? Nun ya. itu du Nak Iya, karena benda. Jer. Isim. Jer. Du. Apa jer bukan? Ada huruf jar di sini? jar Huruf jer sebentar. Coba jingoin lagi huruf jar ada dak? nun Apa tadi? min Na'budu. Na'budu. Ada huruf jar? Ada ciri isim? min visi Kate. Kate. Kalau dia ada kate Kate. masuk, Iya. Huruf. masuk apa kata Kata kerja. ini? Huruf. fiil ya atau Masuk Fiil. fiil. Fi'il. Oh, kata kerja. Ya. Fiil kata kerja. Coba kita jingok artinya. Hanya kepadamu kami menyembah. Gitu ya, menyembah kan? menyembah Kami menyembah. Iya. Nah, jadi ini kata Fiil. kerja. Karena Kerja. dak kate alif lam, dak Iya. kate pulo tanwin, dak kate pulo idopat bersandar, bukan pulo namo, gitu ya. Maka dia kata Kerja. Fiil. Ya. fiil, betul. Sampai di situ ada yang bingung enggak? idopat tuh masih bingung aku Ri. Ya, idopat itu pokoknya kalau dia artinya sisi kok nyatu.
Hmm. Ya, nyatu misalnya Rasulullah. Itu kan tidak baca dipisahkan. Rasul milik Allah. Rasul. Kalau Oh, kita Rasul. pisahkan beda arti. Rasulullah, Iya, iya, Rasul, Rasul Allah. dengan Nah, itulah idofat. Kayak kita jelaskan lagi. Kalau masih bingung, ya Menyatu istilahnya Bukan Li ya. itu apa deh? Idofat. nyatu. Idofat itu artinya apa tadi? Idofat ialah Kepemilikan. kepemilikan yang tidak bisa kepemilikan. dipisahkan ya. Ya, kepemilikan. Dia udah baca dipisahkan. Kepemilikan. Gitu ya. Hmm. Ada di sini. Kitabullah misalnya. Apa itu? Ah, betul. Kitabullah. Kitabullah. Kitab milik Allah. Kitab milik Allah. Rasulullah, Rasul Rasulullah. milik Allah. Seperti tadi itu ya, Yaumiddin. Hari itu memang hari pemilikannya ada milik Allah ya. Nyatu. Jadi Malik Yaumiddin ini sebetulnya idopat dari Maliknya ini. Bukan. Ya, sudah idopat dia. Nyandar galang, bersandar. Malik Yaumiddin, satu kata. Artinya apa? Malik itu rajo. Gitu ya, atau yang Kalau menguasai. raja, Ya, Iya. yang menguasai atau rajo. Ya, menguasai hari. Hari pembalasan. balasan. Iyaka, hanya kepadamu. Na'budu, Iya. kami menyembah. Gitu ya, berarti menyembah na'budu adalah fi'il atau kata kerja. Wow, Jer. wow. Kir. Kir ya. Nah, inilah yang harus kita ini kan. Wow, kalau di tengah ca ini, dia bukan huruf kosam. Tapi artinya dan. Coba jingok arti di terjemahan. Dan kan? Dan. Nah, jadi Kalau dia ini di bukan huruf tengah-tengah. kosam. Ya, di tengah-tengah. Ya, Dia bukan dan. huruf kosam ini. Dan. Ya, bukan huruf kosam, tapi artinya dan. Nyambungkan dua kalimat. Sama dengan kita. Gitu ya, nyambungkan dua kalimat kalau dan setara. Budu. Iya, makanya setara dia. Iya karena budua, iya karena hati-hati banyak yang masih memanjangkan dunya. Iya karena budua, iya gitu ya. Salah ya, tidak boleh dipanjangkan dunya. Iya. Budu. Coba tak. Iya karena budu wa iya karena stain. Ya, sekarang sinnya yang masih belum ini, belum bersih. Sin, rapatkan gigi seri. Nastain. Nastain. Oh. Nah, gitu ya. Sin, gigi seri dirapatkan. Kalau pada titik, sya di tengah lidah dengan langit-langit. Sya, sya besar ya, sin besar kita ngomong ya. Iya. Sya. Tapi kalau dia ada titik kawan ta, itu keluar lidahnya. Sa, gitu ya. Sa, keluar lidah. Huruf sa ya. Abata, sa. Nah, gitu. Sa. Jadi bedakan antara sa, keluar lidah, Dengan sin. ta. Ya, sin. Gigi seri ditutup, gitu ya. Kalau sya besar, Sa. ke tengah lidah ke langit-langit pucuk. Sa. Coba lagi. Sa. Kalau dia sin kecil, sin. Nah, gitu. Sin. Iya, gitu. Coba. Nastain. Ya, tidak boleh nastain. Tengah lidah dia jadinya. Ya. Sin harus di ujung lidah ke gigi seri. Nastain. Ya. Ya, tidak boleh Nah, tidak boleh. Banyak yang masih salah. Nastain salah. Ya, jadi huruf sin ada titik kalau dia dibaca nash. Gitu ya, tapi harus bersih. Sin. Nastain. Coba diulang. Nastain. Nastain. Belum bersih. Sin dirapatkan tainnya giginya. Nastain. Nastain. Nah, gitu. Sinnya kan beda ya menyebut ininya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Masih ada waktu dah? Masih. Dina. Dinas. Isin. Hah? Isin ya? Isim. Mustaqim. Iya. Apa cirinya? Alif.
Dinas. Fiil, fiil. 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 Kalau dia alif harus ada alif lam. Harus ada lam. Oh, iya, Alif iya, lam iya, bukan iya. alif Karena ya. nggak ada alif lam ya, Nah, jadi ini dia adalah fiil. fiil. Coba Fiil. kita simak Fiil. terjemahan. Di Dinas. terjemahan Kata tunjuki kerja. kami. Ya, Bimbinglah kami. ya, bimbing kami atau tunjuki kami. Sebetulnya ihdi ini hudan tuh petunjuk ya. Tunjuki kami. Nah, siroto. Siroto. Jalan. Siroto Siroto. apa? Surat jalan. Isim fiil. Isim. Isim. Isim karena ada Kata benda. Benar. iya ada alif Alif lam. Alif lam. Lam. Nah, alif lam. Al-mustaqim. Alif Isim. lam. Isim. Alif Iya, lam. isim lagi ada alif lam. Sekarang kita terjemahkan. Ya, di sini ihnya nggak boleh besar Bu ya. Ada apa tuh dulur-dulur, nggak boleh kayak ini. Dina salah itu salah. Huruf H itu dia agak lembut ya, punya sifat Dari lembut. Darko. Nah, jadi kalau lembut seperti itu baik. Inaswi, sot ya, sot. Nggak boleh monyong sot ya. Jadi jangan sot, salah. Ya, sot nggak boleh monyong. Ini Bu Kecuali Ustazah ada wow. Ustazah. Wow itu memang harus monyong gitu ya. Dinaswi. Hmm. Nah, ini memang karena kita menyebut swi ya. Siratal mustaqim. Oh, bukan ta. Banyak yang siratal. Nah, itu huruf ta. Siroto. To. Siroto. Iya, siratal mustaqim. Sin ya. Mustaqim. Mustaqim. Ya, jadi tunjuki kami jalan yang lurus ya. Lalu siroto. Siroto. Nah, ini apa? Isim fiil apa Isim. huruf? Isim. Jalan. 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 Isim. Kata benda isim. Kata benda isim ya. Mana cirinya ya? Kata. Nah, Iya, mana cirinya? Nah, cirinya dari mana tuh? Ada alif lam, T. Siroto. T. Ngapa dia jadi isim? Kata benda. Kata benda. Nah, Siroto. inilah yang disebut dengan kata benda idopat, bersandar dia. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu kata dia dak kati ciri alif lam dak kati tanwin, maka dia bersandar dengan yang sesudahnya. Gitu ya. Jalan orang-orang. Nah, ini dapat jadi dipisah. Jalan orang-orang. Jalan ini milik orang-orang. Siapa dia? An'amta. Yang engkau telah beri nikmat. An'amta berarti adalah isim apa fiil apa huruf? Isim. An'amta. Ada tanya ya? Ada tanya. Tapi bukan Kalau kata bukan itu ya. kalau dia itu yang isim ada tawa ya apa alif? Ada Alif dengan ta kan kalau baru disebut isim ya. Iya. Nah, ini an'amta. huruf. Isim apa fiil? Fiil. Fiil. itu. Ya, fiil di sini. An'amta. Ya, an'amta yang telah engkau beri Nikmat. nikmat. Gitu ya. Tanya memang dia kaget disebut dengan isim domir. Tapi an'amnya karena dia berkaitan dengan ta, an'amta jadi satu kata ini adalah fiil kata kerja. Karena dak kate alif lam kate, tanwin pun kate di sini. Ya, ini hamzah. Ya, an'amta itu adalah hamzah bukan alif. Kalau dalam bahasa Arab coba dicatat, kalau dia ada harokat itu sebutannya hamzah. Kalau dia ada kata harokat baru disebutannya alif. Nah, seperti ini kata harokat kan? Ad-din ini alif lam ini ya. Kemudian al-alamin ini kan alif lam. Dak kata harokat. Ar-Rahman alif lam ini. Dak kata harokat. Nah, itu baru alif. Tapi kalau dia an'amta, nah ini hamzah sebutannya. An'amta. Ini bukan alif ya, hamzah sebetulnya.
Nah, tapi Al-Quran Indonesia tuh salah, tidak ditulisnya. Harusnya tulis di sini. Itu ya, ada hamzahnya. Nah, kemudian alaihim. 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 Ain. Alaihim, Alaihim ada ya. ala, Ada huruf jer ya. iya huruf jer. Alhamdulillah, Netala paham. Ala huruf jer, maka sesudahnya Isim. isim. Ya, berarti him adalah isim. Ghairil maghdubi. Ghairil Ghairil ya, jangan makdu. Itu masih banyak yang makdu. Itu tidak kata arti. Ghairil Mag, ini Ghairil mag. Ya, di kerongkongan hurufnya ya, mag. Magdu. Magdu. Kalau huruf Magdu. dot di samping lidah ya, tidak boleh di ujung. Banyak yang masih di ujung. Dot, salah ya. Samping lidah. Magdu. Magdu. Coba Liki minta tolong Neta suaranya bulat. Do. Mo. Nah, betul. Do. Ya. Jadi do. Jadi Do. do. Dia lidahnya nyangkut ke gigi atas Samping. ya. Ya, samping sini. Do. Ya, Do. di sini. Do. Nah, di Do. pipi sini ya. Do. Pipi naik ke Do. geraham pucuk. Magdu. Mo, ya. Ya, do. Magdu. Nah, jangan ujung lidah. Kalau do itu huruf dal kaget. Ya, kalau ujung lidah. Nah, jadi ghairil maghdubi. Ghair ini belum aku ajarin, tapi dia masuk jer juga. Ya, ghair. Oh, Tapi ghair. bukan huruf ya. Kaki ada pembahasan dewek khusus untuk ghair. Ghairi, ya, ghairi. Ghairi itu artinya selain, Alaihim. gitu ya, atau bukan. Ya, Satu ghair itu kalimat gitu, Li. itu Ghair. dia sebetulnya huruf. Oh, Gitu ya, ghair itu kan kalau berdiri sendiri artinya bukan, gitu ya, atau selain. Nah, itu ya, kan tidak kata arti, kecuali dia nyambung di depannya. Maghdubi, selain atau bukan. Kalau ada mim ini, gitu ya, kan apa maghdubi kalau sesudah jer, maka sesudahnya adalah Isim. isim karena ada alif alif lam. Bukan orang-orang yang engkau murkai, Oke. gitu ya, yang dimurkai. Alaihim tadi sudah ya, Neta yang jawab tadi ala jer, himnya itu isim ya. Wah, ini apa wow yang di tengah tadi wow? Dan. Ya dan ya. Huruf ya. La Penyambung. huruf penyambung. Mana? Lam. La. Lam itu Lam alif ini isin ya, tanwin ya. hu Dolin. huruf kan berdiri dewek nih ya. Wad bebek berdiri lam Berdiri alif. sendiri kan dia Ya, kan? berdiri sendiri. Isin berarti. Enggak. Bukan. Huruf. Harfu. Hah? Huruf. Huruf. Huruf ya. Huruf. Ad-dallin Isim. isim karena ada Alif lam. alif lam. Alif lam. Alhamdulillah. Walam. Siapa yang nak coba baca Al-Fatihah? Kita simak. Tafadhali. Aku belum bisa, Li. Coba. Aku belum bisa. Lagi men. Belum bener. Belum bener. Angkat tangan. Siapapun insya Allah kalau salah ya. Berarti kan ini belajar. Kita Iya. sama-sama benarkan. Iya. Kan yang dapat pahala itu yang baca. Ya, coba ya, Ustazah. Ayo Coba, yuk. Ayo lah Matia. yuk. Coba yuk. Gantian yuk. Ayo, Dek Dari Matia. dari Bismillah ya, Ustazah Ya, ya. dari Bismillah ya, lambat-lambat baik aja. Biar kita terdetek mana mahraj yang benar dan tidak. Dari ta'awud, Li. Ya, dari ta'awuz. Tahu. Ya. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya dibersihkan, Dek. Hanya kecil yang di tengah sini. Alham. Jangan ada agak naik. Kalau naik jadi kha dia jadi ya. Coba dibersihkan. Alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ya. kurang bersih. Ha kecil.
Caranya Mardia senyum, senyum, senyum. Coba Alham. senyum. Ham. Senyum. Sekarang sebut ha. Ha. Ham. Ha. Nah, gitu. Ha. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gitu. Ya. Tuh. Kena lagi. Alhamdulillah. Kena Jangan lagi. jangan alham. Jadi kho dia. Ya. Ya. Jadi harus senyum. Sambil senyum. Ha. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillah. Nah, betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahnya disebutkan ha besar. Oh ya. Alhamdulillahi. Ya, jadi ada ha-nya. Hi, hi. Ya, betul. Alhamdulillah. Ulang ya Ustazah Ya, ya. ulang. Lambat-lambat beda. Ulang. Alham. Alhamdulillah. Masih. Kena lagi. Ya. Senyum, kurang senyum. Ulang. Alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, betul. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, lanjut. Maliki Yaumiddin. Ya, coba perhatikan mulut Ayu. Ya, begitu menyebut huruf waw, yau mesti monyong. Yau mid Maliki yaumiddin. Yau. Yaumiddin. Yaumid. Nah, alhamdulillah. Coba Ya. adik ulangi lagi. Dan- Maliki yaumiddin. Maliki Maliki Yaumiddin. Ya, alhamdulillah. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya kurang bersih. Nasta'in. Nas. Nah, gitu. Betul. Ulang ya. Astaghfirullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Sod sama sin harus dibedakan. Kalau sod agak ke bawah, sod ya, sod. Nas ya, nas sod. Coba sod dulu. Sod. Nah, betul agak ke bawah. Sod. Kalau sin naik ke pojok dikit, sin. Sin. Nah, gitu. Ya, Ulang. ihdinas sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Gigi seri kita dengan ujung lidah tuh ke situ, dirapatkan gigi serinya, mustaqim. Mustaqim. Nah, gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berapa harkat ini? 6. 6. Tadi ngitungnya baru 4. Oh. Tidak megang jari. Ya, pegang jari. Ulang ya. Jadi memang kalau kita baca Al-Fatihah ini lambat-lambat. Ya. Gitu ya. Supaya ini betul-betul wong yang sesat. Kalau kita kurang harokat, tidak jadi artinya wong yang sesat. Gitu ya. Coba diulangi dari ghair. Yang 6 tuh do-nya, Po ya. Iya, Do. betul. Oh, iya benar. Waladdallin. Oh ya, 6 harokat. Panjang juga ya. Ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Masuk ke tasdid. Ya. Huruf lamnya lembut. Ya. Baru mad arid li sukunkan. Lin ya. Ya. Ini boleh kalau lin mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tergantung napas. Boleh ulang ya? Ya. Ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya, alhamdulillah mumtaz ya. Alhamdulillah malam ini kita sudah membaca ini ya, surah Al-Fatihah dengan fasih supaya kita diterima sholatnya gitu. Dan baca doa kalau diawali dengan Al-Fatihah
dia doanya diijabah. Amin, Itu Masya Allah. juga kalau kita lagi sakit, ambil air putih atau air zam-zam, bacakan Al-Fatihah, minum, gitu ya. Insya Allah jadi penyembuh segala macam penyakit. Amin. Doa untuk itu yang Lili sampaikan udah pada hafal, udah diamalkan doa untuk supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Sudah Ada hafal kan? disimpan. Sudah disimpan, belum dihafal. Belum hafal nih. Iya, baru disimpan ya Neta ya. Ya, Simpan disimpan belum dulu. dihafal. Pokoknya ada disimpan. Ada simpanan, ada simpanan. Mudah-mudahan jangan disimpan, dibaca. Iya, benar nih. Sebelum tidur mesti baca Allahumma ini Lalu, agar kita terhindar dari penyakit stroke, Iya, penyakit iya. jantung, penyakit kanker, dan penyakit berat-berat lain mungkin akan muncul ke depan, gitu ya. Iya. Itu ada doanya kemarin ya. Nah, bentuk yang baru mungkin kita jingokkan dulu sebelum kita tutup supaya malam ini baca dulu doa ini. Iya. Bagusnya mah itu, Li. Mm-mm. Sebelum kita tutup, kita kan ya anggapnya kan kita nak tidur. Nah, langsung kita doa, Li. Terus sambil menghafal, Cie. Iya. Minimal kan 3 kali pertemuan tuh harus hafal, Cie. Janji hafal ini. Amin, amin. Masya Allah. Semoga ya, Li. Mudah-mudahan. Semangat, Li. Semangat terus. Ya, karena aku kemarin seminggu yang lalu kena vertigo, Li. Ya Jadi ya Allah. semoga ya disembuhkan. Amin. Iya, ini baca ini terus. Karena kalau kita sudah vertigo, memungkinkan gitu ya, kalau berdasarkan ini lebih cepat terkena stroke tuh yang senang vertigo. Nah, jadi harus baca ini Ya. supaya kita terhindar. Namanya kan kita manusia berusaha ya dan Ya. bentar. Ini doa Allahumma. untuk uang. Nah ini. Ya. Ini kesembuhan segala penyakit ya. Kalau kita sakit apapun kita baca ini. Yang mana yang kemarin itu yang real. Nah ini dia Nah, ya. ini ya stroke jantung kanker. Nah, Allahumma Nah, ini ini coba ulangi. Kita bareng-bareng. Ikut Allahumma ini ini a'udzubika zubika minarihil ahmari minarihil amari waddamil aswadi wadamil aswadi waddail akbari. wadamil Akbari. Nah, sekarang coba ulangi Lili ini ya, sambil terjemahkan supaya mudah ngapalnya. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku, Allahumma ya sesungguhnya Allah, sesungguhnya, gitu ya. Iya. A'udzubika, aku berlindung kepadamu. Uzubika. Aku berlindung kepadamu, a'udzubika. Minarihil ahmar, dari angin merah. Angin merah tuh kalau kita baso kitonya, angin duduk, tau angin duduk. Iya. Bukan aduang mati, kena angin duduk. Nah, gitu masih kecil dulu aku pikir dia angin duduk Zaman dulu aku pikir dia tuh terduduk, lalu kena angin tuh campak aja itu nah gitu ya. Ternyata angin duduk tuh rihil ahmar itu angin yang ada di belakang pintu. Jadi kalau kita nak masuk pintu tuh berdoa dulu ini, gitu ya. Maka kita tidak masuk dia ke dalam tubuh kita. Sebetulnya itu adalah jin, bangsa jin yang dorong badan kita. Kalau di kamar mandi rata-rata wong yang campak jarang yang selamat, mesti mati. Kalau tidak dia lumpuh atau stroke. Gitu ya. Nah itulah rihil ahmar. Kita berlindung dari rihil ahmar ini. Gitu ya. Allahumma ini ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung ya aku berlindung kepadamu minarihil ahmari dari angin merah. Ahmar itu merah ya, rihil itu angin. Rihil itu angin, ahmar itu merah. Jadi mudah kita ngingatnya ya. Jadi ini kan isim ya.
Binarihil ahmari. Wadam, dam itu darah. Wadam, dam darah ya. Wadami itu darah. Aswadi itu hitam. Darah hitam itulah yang kita kenal dengan nama stroke. Stroke itu pecahnya pembuluh darah di otak, gitu ya. Maka keluarlah darah hitam tuh. Nah itu. Kita terhindar dari wadamil aswadi. Ya, apa darah hitam. Wadamil. Jadi cara mengingatnya dam itu darah, aswad itu hajar aswad kan? Hitam. Gitu. Wadamil aswadi. Dari darah hitam. Hitam. Ya. Nah, wa lagi wadail. Dail itu penyakit. Penyakit dail. Ya, dail itu penyakit akbari yang berat. Penyakit berat. Penyakit berat itu apa? Besar. Kanker jantung. Yang operasinya pacak berkali-kali ini kan itu. Gitu ya. Nah, itu. Wadail akbari. Mudah kan cara ngingatnya? Insya Allah. Insya Allah. Siapa yang pacak ngulangi? Sebelum kita tutup, ada yang ngulangi atau kita bareng-bareng? Wahid, Bareng-bareng Isnin, deh Salasa. sambil kita berdoa sama-sama. Ayo, Wahid, Isnin, Salasa. Allahumma inni a'udzubika minarihil ahmari wadamil aswadi wadamil akbar. Nah, jangan lupa tambahi doa ini sebelum tidur. Di samping kita doa yang biasa ya, kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kul itu ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya. Ayat kursi, doa tidur. Gitu ya. Kalau nak ditambahi lagi, tambahi dengan sholawat. Kalau aku nambahi dengan kita baca itu ya, syahadatain. Karena kalau mati kita sudah bersyahadat. Dan mungkin kita tidak husnul khotimah. Jadi itu ya, baru tidur. Jangan langsung tidur. Gitu. Nah ini kalau langsung tidur itu kita yang galak pening bangunnya ya, karena memang jin masuk saat kita tidak sadar. Gitu. Baca Al-Mulk juga. Apa Suad? Baca Al-Mulk. Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk tuh dibaca kalau dia di bulan Rajab dan Sya'ban nih habis maghrib. Habis maghrib baca surat Al-Mulk dan surat Yasin. Itu pas kayak ya Isya, kita salat Isya lah sudah baca itu. Jadi tinggal baca doa ini. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Lumayan was-was nih, Li. Soalnya aku juga langganan Vertigo. Iya, jadi memang kalau yang ini ya, pengalaman informasi dari kawan-kawan yang di kedokteran gitu. Itu vertigo itu kalau berulang-ulang itu bisa menyebabkan lama-lama jadi stroke. Gitu. Jadi hindari itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya, sama-sama dari penyakit-penyakit berat tadi. Allah memanglah umurnya nian itu kita ini kan lah umur-umur di mana darah tinggi gitu ya, neta darah tinggi, Darah rendah. darah Sangat rendah, rendah. ya, bisa darah rendah, bisa darah tinggi, Iya, benar. macam-macam kalau lah ini, gitu ya. Oleh-oleh umur 50 tahun itu Iya, betul. harus ini ya, Insya Ya, Allah. harus siap-siap. Amin. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan umur, masih pacak belajar, gitu ya. Insya Allah ini berkah dari Allah. Tidak semua wong dipilih untuk di akhir hidupnya itu dekat dengan Allah. Di akhir hidup kita senantiasa belajar. Jadi kalau kita belajar, kita tidak sesalan gitu, karena kita lah bertobat. Kalau kita banyak belajar juga hidup itu jadi lebih dekat dengan Allah, gitu ya. Jadi bersyukurlah, jangan pernah mundur gitu ya belajar bahasa Arab, meskipun tadi kita coba, alhamdulillah lah banyak ya dapatnya lah pacak bedakan mano isim, mano fiil, mano huruf ya. Alhamdulillah. Mungkin
Itu baik yang bisa kita sampaikan karena anak jam 10 kaki Iya. macam bangun malam kalau lah kemalaman minggu gitu ya. Iya. Mata ini lah mulai lana ngantuk gitu ya. Iya. Lah kejinguan galau lah dekat-dekat lo dengan kasur gitu ya. Jadi Lili Berarti Andri nih kalau kita ngaji ini harus pakai bawa cermin kecil ya di samping HP ya. Karena kan kalau kita membaca huruf tadi kan harus jingoan kan. Misal iya baca betul. shinnya kan kita harus Betul, jingok iya. dewe kan. Iya betul. Ya. Jadi memang lah pakai kacamata ngaji sekarang biar Dia jelas. pakai kacamata, pakai cermin loh. Kaca pembesar maksudnya tadi. Iya, bener. Iya ya, biar gak Itulah, salah baca ya. Insyaallah. benar. Kita cukupkan ya. Kalau ada kesalahan, Lili minta maaf dan kepada Allah mohon ampun. Amin. Untuk sementara Lili akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lili kembali ke Ustazah Waalaikumsalam Niki. warahmatullahi Tafadholi. wabarakatuh. Oh, makasih Ustazah Lili. Masya Kasih Ustazah Lili, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin, masya Allah. Makasih banyak Ustazah Lili atas ilmunya malam hari ini ya. Kami sangat senang sekali ya. Sangat, apa tuh agamnya aneh. Belajar kita selalu semangat, mau Ustazah Lili. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah untuk Ustazah Lili dan juga buat kita gale-gale Amin, apa amin. yang Amin. Amin. dilakukan malam hari ini, masya Allah. Terus semangat kita setiap hari Rebu ya. Zoom. Nah, mudah-mudahan yang seperti pernah aku omongin waktu itu ya, Jam kita 8. di pucuk meja apa di pacak cermin kita tulis Rebu bahasa Arab gitu kan. Nah, amun aku sih ini kebetulan aku di meja belajar ini. Amun aku nih kadang di kalender itu nah, ada kalender pucuk meja aku ini laku lingkar gitu, ada tanda ini. Hari ini kemana, hari ini kemana gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang ada note juga tuh di apa di kaca cermin. Maklum lah kadang-kadang gawian banyak ya. Jadi itulah cara kadang-kadang ingat ke waktu. Tapi di apa-apa kita saling ingatkan gala-gala ya, saling ingatkan dan mudah-mudahan bertambah lagi. Alhamdulillah lah 17. Tadi Amin. masuk ke 18 ya tadi ya. Alhamdulillah terus nambah ya. Mudah-mudahan kita semangat terus hala kendor ya, hala kendor terus semangat ya. Dan mudah-mudahan kita juga sama-sama pacak semakin istiqomah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Mari sama-sama kita menutup kajian bahasa Arab ini, sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta illa ashhadu anta wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hilap salah segala-galanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.